Assalamualaikum Bapak. Rebecca ingin mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Bapak karena sudah merawat Rebecca selama ini. Rebecca minta maaf belum bisa jadi anak yang mampu membanggakan Bapak. Jujur Rebecca kecewa. Sekali lagi Rebecca mohon maaf ya. Selamat tinggal Bapak. Nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Nongki Tinggi mata kita terpasik. Nongki Jangan lupa jajan ma kopi. Yuk nongki. Ya Allah, Rebecca. Secepat ini kamu pergi meninggalkan Bapak. Nah, aduh. Mbok yo kalau ada masalah kan bisa bilang Bapak, nanti Bapak dukung, Bapak support. Kalau udah kayak gini, terus Bapak mau gimana lagi, nak? Ya Allah. Lindungilah Rebecca ya Allah. Segera kembalikanlah dia kepada hamba ya Allah. Kemana kamu nak? Aduh Rebecca. Coba saya WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Cecen. Mas Budi. Pak Ustadz, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bersama Ustadz. Nah, Gih. Monggo sang duduk. Aduh. Ada apa ini Mas Budi kok dari kejauhan sedih sekali? Ini loh Mas Jen, Pak Ustadz. Saya itu dapat surat di meja saya tadi dari Rebecca, Mas Jen. Dari Rebecca. Iya, dia itu pengen daftar kuliah, udah daftar kuliah di luar negeri. Nah, terus kan sekarang banyak yang viral, Mas Jen, Pak Ustadz, yang keterima lulusan yang keterima di luar negeri universitasnya. Nah, dia itu pengen juga nyoba daftar kuliah di luar negeri, tapi nggak lolos, nggak masuk, nggak keterima. Rebecca itu siapa, Mas Bu? Anak saya Ustaz. Rebecca anak saya Ustaz. Iya. Ya Allah Ustaz, itu dia. Kemudian saya dapat surat ini. Katanya apa suratnya? Yang bikin deg-degan Mas Jan, ada tulisannya Rebecca izin mau pergi jauh. Terima kasih Bapak sudah merawat Rebecca dengan baik dan kecil. Ya Allah. Mas Jan. Coba hubungi dulu sudah, Mas Budi. Lah ini mau saya hubungi. Tenang aja. Mau saya hubungi Ustaz. Hubungi teman-temannya. Mau saya hubungi Rebecca, teman-teman sama gurunya. Ya. Siapa tahu ini tadi saya coba lihat HP-nya Rebecca, WA-nya kok apa namanya? Offline. Aduh ini tambah ya Allah. Kadang anak muda itu butuh waktu untuk menyendiri, Mas. Untuk bisa dia berevaluasi. Sabar saja dulu nih, Mas. Tapi pergi jauh, Mas. Iya, enggak tahu ya. Ya sulit. Ya, ini saya nangis loh. Cari dulu. Cari dulu. Cari aja kata usaha tadi telepon teman-temannya dulu. Mungkin untuk hari ini saya ikut nimbrung sama Ustadz sama Mas Jen. Oh monggo, ini kan warungnya Mas Budi. Karena siapa tahu kan saya bisa tanya ada motivasi karena menurut saya ini berat buat saya ini ujiannya Ustadz, ya Allah. Anak semata apa? Semata wayang ini. Satu-satunya Ustadz, ya Allah. Nanti kalau ikut nimbrung yang masakin kopi menu-menu siapa? Jangan khawatir Mas Jen. Saya sudah ada karyawan magang baru Mas Jen. Baru ya? Kemarin baru dimulai. Namanya Sanchez. Oh, Sanchez. Saya pesankan dulu Mas Jen ya. Oke. Boleh. Sanchez. Kopi satu. Kopi tabrak satu. Apa ST? Bukan ST ya, apa? Tes senyumanmu. Dua. Oh iya. Ya? Kok dua?
Satu-satu Mas. Biasanya kan Ustadz teh, saya satu kopi. Terus saya nimbrung minumnya Oh, apa, iya. Mas? Oh, ikut Saya nimbrung ya? Oh, Ikut iya. nimbrung tanya dibilang Oke, Mas. siap. Untuk gorengan saya sudah siapkan dari awal karena takutnya anget terus kan ya biar dingin ini. Iya. Itu Mas Jen. Oke, siap. Ya, itu Ustadz sembari kita nunggu Ustadz ya. Iya. Saya pengen tanya dulu Ustadz sembari saya juga ngubungi teman-temannya Rebecca ini. Ini berat buat saya Ustadz. Aduh, baru pertama kali ini Ustadz. Sebelum-sebelumnya juga dengar sama Rebecca juga nggak kayak gini. Maksud saya ada motivasi kak Ustadz. Saya tahu dulu para nabi, para sahabat Ya. juga ujiannya juga berat Ustadz. Pasti mereka juga dengan sabar. Lah ini saya untuk sabar susah Ustadz. Bisa Ustadz kasih ini nggak wejangan mungkin kisah-kisah sahabat zaman dulu bagaimana menghadapi cobaan biar paling nggak bisa saya tiru Ustadz. Iya. Seperti itu. Oh sudah datang. Oh, udah datang. Alhamdulillah. Nah, ya ini namanya Mas Sanchez. Mas Sanchez. Sambil duduk. Mas Sanchez. Nah, biar di kamera kelihatan. Salam kenal Mas Sanchez. Ini kopi. Ya. Diminum dulu berarti ya Mas. Boleh Ustadz. Iya. Dari mana ini Mas Sanchez ini? Kayak fans Indonesia ini. Jadi ngobrol sama saya. Saya dari Kakak sini berarti Mas Sanchez. Saya dari Blitar ini jauh-jauh ke sini ikut bos. Blitar. Ya, ikut bos Budi. Program magang. Program magang ya. Iya. Alhamdulillah. Di sini. Bos, saya Siap. izin pamit. Oh, iya, selamat turun Mas Sanchez. Siap. Kerja lagi. Eh, Alhamdulillah. Monggo diminum dulu. Ya, sudah. Pak Ustadz, Mas Cece. Silakan. Nah, saya juga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya ujian itu Mas Budi, iya Ustadz. bukan Mas Budi saja yang dapat. Iya. Sejak zaman dahulu, mulai zamannya Nabi Adam, mulai sejak ada manusia, itu semuanya sudah pasti diuji. Dan ujian yang paling berat itu adalah ujian para nabi. Oh. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal ladzina yalunahum. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kata Rasulullah. Jadi mulai zaman Nabi Adam terus ke nabi-nabi berikutnya itu ujiannya memang berat sekali. Kita lihat misalnya bagaimana ujian Nabi Ayub, seorang yang kaya raya, punya banyak harta, keluarganya banyak, akhirnya pelan-pelan semuanya itu menghilang. Keluarganya habis, meninggal semua, kemudian harta bendanya juga habis, akhirnya dia hidup sendirian. Ini ujian. Belum lagi yang menimpa Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun ya, berarti 950 tahun berdakwah hanya dapat 80 orang. Bayangkan coba. Sepanjang itu berdakwah dapatnya sedikit. Wah, ini berarti tantangan berat sekali. Belum lagi Nabi Ibrahim oleh Allah diuji pertama kali tidak segera punya putra. Bayangkan beliau punya putra pertama itu umur 80 tahun. Mas Budi sudah punya putra padahal masih muda kan? Terima kasih Iya, Ustadz. Rebecca. Muda. Iya. Ya, saya masih muda Ustadz. Muda. Putri ya? Betul. Nabi Ibrahim Putri, itu putri. 86 tahun ya, baru punya putra bernama Ismail. Ya. Itu pun setelah lahir Ismail disuruh bawa ke Makkah sendirian lagi di sana sama ibunya. Artinya jauh dari Nabi Ibrahim. Setelah lahir agak besar dikit, menginjak remaja, ingin bertemu dengan anak malah disuruh kurban, disuruh menyembelih. Suruh mengorbankan ya. Iya. Anaknya mana ya? Ini kan ujian-ujian yang luar biasa. Belum lagi ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad ya. Ya Allah. Beliau pernah diundang ke satu daerah di Taif, kemudian bukannya disambut di sana, malah dilempar batu hingga giginya lepas. Wah, ini berat sekali. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, misalnya Bilal bin Rabah ya, dijemur terlentang di padang pasir. Belum lagi ya, banyak sekali sahabat-sahabat yang memiliki ujian-ujian yang berat itu. Kata kuncinya cuma satu, sabar. Sabar itu memang sulit, mudah mengucapkan, tapi memang sulit mempraktekkan. Ya. Agar mudah kita bersabar itu,
Maka kita harus berlatih bagaimana menyikapi masalah, bagaimana kita merespon permasalahan, merespon ujian. Ujian itu jangan dianggap sebagai sebuah beban, tapi lihatlah sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Insya Allah akan lebih sabar. Sabar Ustadz ya Allah. Tapi sabar sulit Ustadz. Ya memang sulit. Makanya pahala sabar itu besar sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan diberi pahala yang tidak diperhitungkan, yang tidak perlu dihitung saking banyaknya. Karena memang berat. Nabi Ustadz, bukannya Allah akan memberikan ujian cobaan dalam bentuk masalah sesuai sama kadarnya kita, kesanggupannya kita Ustadz. Kesanggupan seperti apa ya? Iya, ini kan juga berat buat saya Ustadz. Saya nggak tahu saya sanggup atau enggak. Ini kesanggupan seperti apa yang dimaksud Ustadz? Sebenarnya semua ujian itu memang sudah ditakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali di batas kemampuannya orang itu. Apa yang dimaksud kemampuan? Potensinya. Potensinya sudah ada. Dari segi keilmuannya mungkin sudah cukup, dari segi mentalnya sudah cukup. Cuma kadang-kadang itu orang tidak memanfaatkan potensi yang ada di dalam menghadapi masalah yang dia hadapi. Dia tidak tahu bahwa dia itu mampu, begitu. Ya. Andaikan dia sadar kalau dirinya itu mampu, masalah itu tidak akan ada yang tidak selesai. Pasti selesai semuanya. Masalah apapun, seberat apapun. Pasti mampu kalau kita tahu potensi. Karena setiap ujian itu sudah ditakarkan. Sudah ditakarkan sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi setiap orang yang diberi ujian sesuatu itu potensinya sudah ada sebenarnya. Potensi untuk menyelesaikan masalah itu ada. Tinggal itu dicari. Masalahnya banyak orang yang tidak menggunakan potensi itu. Sehingga belum sudah saya tidak bisa, saya tidak kuat. Ini ujian yang paling berat, tidak ada orang di dunia ini yang punya ujian seberat ini seperti saya. Nah, akhirnya begitu yang terjadi. Tapi dalam Islam ukuran seseorang itu sukses itu seperti apa dalam menghadapi ujian atau cobaan? Nah, maksudnya apa hasilnya kan kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa akhir masalah. Ini lolos apa sukses atau gimana? Oh ya, kalau masalah kan dihadapi dengan sabar ya. Ya. Kalau setelah sabar itu dijalani, kemudian bisa mengambil hikmah di balik masalah itu. Ketika seseorang sudah bisa memetik hikmah di balik masalah yang terjadi, maka dia sudah sukses menghadapi masalah yang ada. Sebenarnya orang mukmin itu semua situasi yang dia alami semuanya baik. Maka Rasulullah pernah berpesan, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu keadaannya sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara yang dia hadapi, semua masalah yang dihadapi semuanya baik. In asabathu sarra'u syakar wa in asabathu dharra'u sabar. Seorang mukmin itu kalau dapat kemudahan, dia bersyukur. Maka bersyukur itu adalah sesuatu yang baik. Apabila mendapatkan kesulitan, dia sabar. Nah, sabar itu adalah sesuatu yang baik. Jadi tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita ini bisa merespon dengan benar atau tidak. Terkadang itu kita suzon sama Allah. Iya. Nah, itu gimana itu? Maksudnya Allah kok kurang baik sama saya, Allah ini kok jahat sama saya, Kak. Seperti itu ya. Itu namanya nggak sabar, Mas. Lu kok jadi saya kayak Oh iya. Oh saya ini gimana Ustaz? Itu kita harus. Berarti kan sudah nggak susah lagi ya. Alhamdulillah. Masih susah Ustaz. Iya, sudah bisa menasihati. Sudah mendapatkan sabar itu gimana? Ya itu memang sifat manusia seperti itu. Oke. Innal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Orang itu kalau diberi nikmat oleh Allah, dia merasa disayang oleh Allah. Ya. Saya dapat barokah, saya mendapatkan kenikmatan, Allah cinta kepada saya. Rezeki anak soleh. Tapi ketika diuji sedikit saja oleh Allah, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah sudah meninggalkanku, Allah tidak menyayangiku lagi. Itu sifat manusia. Padahal ujian yang
pahit sekalipun itu sebenarnya adalah nikmat dan bukti cintanya Allah kepada kita. Berarti mengurangi dosa-dosa kita. Ya, selain mengurangi dosa, Allah ingin kita ini lebih kuat lagi. Karena akan diberi amanah yang lebih baik, ya, lebih besar lagi begitu. Ya Allah. Makanya idza ahabballahu abdan ibtalahu. Allah kalau senang pada seorang, dia akan menguji orang itu. Makanya Mas Budi kalau merasa dapat ujian, Mas Budi harus bangga. Allah mencintai saya. Ini adalah kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya adalah hambanya yang sabar. Begitu. Berarti husnuzonnya saya, Iya. ini ujian cobaan, berarti Allah sayang sama saya, Ustaz. Betul, iya. Masya Allah, tapi berat sekali ya. Tapi insya Allah saya berusaha berhusnuzon. Dulu Ustaz. sekolah kan SMP, mau ke SMA ada ujiannya. SD mau ke SMP ada ujiannya. Itu tandanya kita mau naik kelas, Mas Budi. Masya Allah, Masya tapi Allah. itu akan saya coba berat tapi Ustaz, ya Allah. Tapi gini loh Ustaz, ya saya memang sedih sekarang Ustaz. Tapi gak tahu kenapa ya, nuansa kesedihan saya ini diliputi bau gorengan. Mungkin kita monggo silakan Ustaz. Gitu. Berarti Saya- sudah nggak sedih Mas Budi ya? Masih Oh, sedih Ustaz. alhamdulillah. Sedih. Monggo Oh, silakan, dulu Ustaz. Ya Allah, Sampai saya sedih tapi gimana ya, gorengan ini Berusaha untuk sedih Mas Budi ya. sedih Ustaz, Oh, tapi sedih, ya, alhamdulillah. tapi ya ada sedikit menghibur nih. kopi ini lebih pahit, Mas, daripada cobaan ini sama. betul sekali. Mantap ya, sama Noki ya. Ya Allah. Lebih Ini. pahit ini, Ya, tanpa gula. Sanchez ini pinter juga dia. ya itu kan magang lagi bagus-bagusnya. Tapi gini Ustadz, mungkin saya nggak tahu ini apakah ujian Ustadz atau apakah cobaan, atau saya nggak tahu, mudah-mudahan bukan. Apakah ini azab? Mungkin saya melakukan dosa besar sehingga Allah menurunkan seperti ini. Apakah itu kemungkinan Ustadz? Ya, tidak ada yang tahu ya. Allah menurunkan ujian itu dalam rangka memang menguji atau memberi azab, kita tidak tahu. Oh. Bahkan untuk yang terjadi pada diri kita sendiri kita tidak tahu. Maka tidak penting apakah ujian ini adalah azab bagi kita atau untuk menguji kemampuan kita. Yang paling penting adalah bagaimana merespon kita. Meresponnya ini dengan benar begitu. Meresponnya dengan benar. Saya yakin ini bukan azab. Ya, ini adalah ujian untuk mengangkat derajatnya Mas Budi, agar Mas Budi bisa lebih sabar dan lebih dewasa sebagai orang tua. Ya, begitu. Harus lebih dewasa, Mas. Ya Allah. Tapi kadang netizen itu, Ustadz, itu ketika ada sebuah bencana di suatu daerah langsung klaim, oh itu adab di ini. Ya. Nah itu ternyata kita nggak boleh seperti itu ya, Ustadz ya. Ya tidak boleh, karena itu kan sesuatu yang gaib ya. Gaib, oh. Sesuatu yang gaib yang tidak tampak itu adalah Allah yang tahu. Allah menurunkan seperti itu dalam rangka apa juga. Siap. Kita tidak ada yang penting tahu. cara kita merespon ya, Ustadz. Apalagi kalau menyangkut orang lain, jangan sampai kita mengklaim yang demikian, justru menganggap orang lain itu jelek. Justru memfitnah orang lain, dia dapat musibah seperti itu karena dulu pernah melakukan begini-begini, kan jadinya wibah juga, bisa jadi fitnah begitu. Maka tidak boleh kita menganggap apa yang menimpa orang lain itu sebagai azab misalnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Masya Allah. Sing sabar Mas Budi, sabar dan ikhlas nggih. Doakan Mas Jan ya. Siap. Semoga ada kabar secepatnya dari Mbak Rebecca. Ya siap. Ya. Mungkin ada ini Ustadz, pesan-pesan nih buat sobat Nongki, buat saya pribadi dan Mas Terutama Budi. saya Ustadz. Terutama Mas apalagi Budi juga ya. Supaya bisa mengambil hikmahnya Ustadz. Ambil hikmahnya seperti apa ini? Monggo Ustadz. Jadi begini, dalam setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, keadaan-keadaan sulit misalnya, itu sebenarnya adalah bukti dari kecintaan Allah kepada kita, agar Allah bisa memberikan sesuatu yang lebih besar sebagai hikmah di balik kesulitan-kesulitan itu. Yakinlah bahwa innamal usri yusra. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan.
banyak kisah-kisah dari tokoh-tokoh di sekitar kita yang oleh Allah diuji dengan sesuatu yang mungkin menyulitkan, tapi pada akhirnya endingnya luar biasa. Ingat kisah Gus Dur dulu waktu ditolak menjadi PNS, nyatanya dia malah jadi presiden kan begitu. Ya. Kalau jadi PNS jadi guru mungkin tidak pernah jadi presiden. Itu adalah beberapa hal yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, yang oleh hambanya tersebut dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan, tapi pada akhirnya ternyata hikmahnya luar biasa. Jadi yakinlah bahwa dalam setiap kesulitan yang diberikan oleh Allah itu akan ada hikmah besar yang akan indah pada masanya nanti. Masya Allah. Matur nuwun Ustadz ya. Sama-sama. Paling enggak ada ketenangan yang saya dapatkan di balik was-wasnya saya, Ustadz. Amin. Amin. Ya Allah. Siap. Tuh, Ustadz. Bentar. Apa? Ada Rebecca. Telepon. Ya, dari HP-nya. Bentar ya. Saya angkat dulu. Monggo. Sambil diincipi. Ya. Alhamdulillah. Halo? Alhamdulillah. Rebecca. Kamu di mana, Nak? Ya Allah. Kok tiba-tiba ngirim surat mau pergi jauh? Kemana? Hah? Dharma wisata sekolah? Loh, apa? Oh, perpisahan SMP kelulusan. Ya Allah, gitu Mbak Yuk bilang Bapak mau wisata perpisahan kelulusan SMP. Kan Bapak jadi tenang, nggak tiba-tiba mau pergi jauh. Terima kasih Bapak. Ya Allah. BK, kamu kalau ada apa-apa bilang Bapak dukung. Kamu kalau mau daftar kuliah luar negeri nggak apa-apa Nak, tapi paling nggak kamu SMA dulu. Jangan lulus SMP langsung daftar kuliah ya. Banyak nggak keterimanya Nak, apalagi di luar negeri. Ya Allah, bahasa Inggris TOEFL masih berapa kamu Nak? Paling nggak Bapak ajari dulu ya. Ya, oke, SMA dulu ya. Mau SMK, SMA nggak apa-apa. Yang penting prosedurnya dilalui, oke? Baru nanti daftar kuliah di luar negeri boleh, oke? Nanti kabari Bapak lagi ya. Oke, siap. Ya wis, lanjutin ya Rebecca. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Mas Rebecca sudah ngabari ternyata pergi jauh ini karya wisata karena perpisahan kelulusan SMP Ustadz. Baru SMP tuh Mas. Udah lulus SMP. Mau SMA. Makanya ini saya mau bilang dulu, Nak, SMA dulu kan harusnya Mas Jen. Nggak langsung daftar kuliah, apalagi kuliah. Makanya nggak diterima. Mas. Lah iya, makanya itu. Saking sedihnya saya Mas Jen. Itu dia. Oke. Ya udahlah. Untuk semuanya ini saya gratiskan. BDD. Bayar duit, bukan DWD ya. Apa ya, saya lupa singkatannya. Saya gratiskan dulu deh. Saya mau bayar pakai QRIS nih tadi. Jangan QRIS, jangan transfer, jangan bayar. Khusus ini saya rayakan kembalinya Rebecca. Alhamdulillah. Maksudnya kembali di telepon saya. Alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz. Sama-sama. Mas turun Mas Jen. Sami-sami. Kalau begitu Mas Jen, alhamdulillah kita sekalian pamit sama sobat Nongki. Boleh. Mas Jajan biasanya yang tutup. Oke. Mas Budi sekarang kan lagi happy. Silahkan tutup. Kok jadi menikmati? Ya udah. Teman-teman. Biasa tugasnya. Sobat Nongki, walaupun ini kita ada miskomunikasi, Rebecca ternyata masih SMP, tapi pesan-pesan Ustadz perlu kita ambil pelajaran dan ambil hikmahnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube LMI Zakat. Di bawah ini ya? Agak sih ya. Agak sini ya. Saya yang ngedit susah nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin undur diri. Dadah. Ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Tinggi mata kita terpasik. Jangan lupa jajan makopi. You know.